Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah Al-Ma'idah, sekarang ayat 3 nih. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ. Al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifil itsm fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagi kalian memakan bangkai. Bangkai itu binatang yang hilang nyawanya dengan tanpa sembelihan yang syar'i, itu namanya bangkai. Mazalat hayatuhu bi ghairi dabihatin syar'iyyatin, itu namanya bangkai. Jadi kalau ada binatang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka dia bangkai. Bangkai ini haram
kecuali ikan dan belalang. Jadi kalau ikan, bangkai ikan boleh dimakan. Ada orang punya ikan koi mati, gede-gede lagi. Mati. Boleh, tidak apa-apa dimakan itu. Nawa? Oh, nopo koi. Koi. Mati Nggih. Hidup. Andai kan mati pun boleh dimakan. Yang kedua, belalang. Nanti disamakan dengan ikan itu oleh para ulama, belut, udang itu disamakan dengan ikan. Karena ada yang bahas belut itu halal apa haram. Sampai ada kitab judulnya Al-Belut. Al-Belut. Belut itu halal, samakan dengan ikan. Nanti disamakan dengan ikan itu tutut sawah itu, bukan bekicot ya, tutut sawah. Tutut sawah itu keong air tapi, napa? Nggih, keong air, napa? Halal, tutut. Pokoknya keong air yang hidupnya di air, bukan bekicot. Termasuk keong air itu keong sawah, keong laut itu halal. Yang penting tidak berbahaya ya. Namanya macam-macam kan yang itu tuh sompel. Nggih. Pokoknya termasuk nanti disamakan dengan ikan itu kerang. Karena dia hidup di air gitu. Nah, kalau bekicot itu ulama beda pendapat kalau bekicot itu. Kalau ulama-ulama di Kediri itu kebanyakan menghalalkan, ulama-ulama di Kediri, kiai-kiai Kediri itu kebanyakan menghalalkan bekicot. Alasannya karena bekicot itu Nabi tidak pernah bahas. Sehingga kemudian hukum asalnya ya boleh. Al-aslu fil muamalati al-ibaha hatta yadulla dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalat untuk makan makanan itu hukum asalnya adalah boleh. Sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, ini Nabi nggak pernah melarang bekicot, berarti boleh di Kediri. Beda dengan Kediri, Malang. Ulama-ulama di Malang mengatakan bekicot kalaupun Nabi tidak pernah membahas dan kalaupun boleh dimakan karena dia bukan jenis ikan dan bukan jenis belalang, berarti yang makan bekicot harus disembelih. Dah enggak ya, pertanyaannya terus piye mbeleh terus. Piye mbeleh terus. Ya, jadi ini makanya ulama jangan kalau pergi ke Kediri, keripik bekicot itu kata. Karena kiai-kiai Kediri kebanyakan menghalalkan bekicot dengan dasar itu. Ya mungkin di antara dasar penghalalannya karena dia tidak memiliki darah kan. Tidak memiliki darah itu di antara. Tapi ini pendapat. Tapi kalau di Malang kiai-kiainya tidak mau itu. Pokoknya kalaupun bekicot halal harus sembelih itu. Mboyo apa cara nyembelih? Kalau saya tanya bagaimana Ustaz? Mangan liyane ae wis. Akeh panganan halal liyan sing akeh. Kok golek penggawean golek sing diperdebatkan. Itu satu dulu. Yang kedua, difda. Katak bagaimana kalau katak itu? Iya, kan cebong itu kan kalau kecilnya kan masih di air itu. Begitu gedenya kan di darat. Tapi juga ada yang di air. Ya gimana hukumnya ini? Memang kalau kata ini ada hadisnya tentang masalah kata. Ada hadis larangan membunuh kata itu ada, difda itu. Jadi ada hadis. Kalau dilarang dibunuh berarti ya jangan dimakan. Mau dilarang dibunuh kok. Nah, tapi ada teman-teman, kalau saya nggak salah Persis Bandung, kalau saya nggak salah ya, tapi mungkin saya juga salah. Makanya beberapa ulama di Bandung lah itu mengatakan swike kata itu halal. Alasannya adalah hadis yang mengharamkan hadis yang melarang membunuh kata itu atau hadis yang mengharamkan difda itu kata itu hadisnya lemah menurut yang mengatakan halal itu. Tapi ya gitu, kalaupun jenengan menghalalkan kata sama karena kata bukan ikan, kata bukan belalang, berarti tetap harus disembelih. Nah, sementara yang saya lihat di acara Trans TV saat itu ya, itu orang bikin swike itu katanya nggak dipotong, diketok kepalanya, iya, diketok kepalanya kayak lele, iya, itu seperti itu.
Nah, jadi makanya kalau saya sih golek panganan liyane daripada perdebatan nggih. Wis golek. Akeh sing liyan sing enak sing halal akeh. Golek liyane ae wis. Kok iseng-iseng makan apa sing enggak jelas nggih. Nah, itu yang pertama. Kemudian belalang. Ada yang menganggap sama dengan belalang adalah serangga. Jadi serangga apapun, tidak hanya belalang, termasuk jangkrik. Ya, termasuk napa? Ya, asalkan itu nanti membentuk napa? Membentuk serangga, kan jadi serangga akhirnya. Tapi kalau yang enggak jadi serangga tentu enggak boleh. Yang akhirnya jadi serangga ada yang mengatakan boleh. Itu bagi yang mau mengkiaskan Tapi ada yang enggak mau mengkiaskan. Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang saya pahami itu termasuk yang nggak mau mengkiaskan. Makanya yang halal itu cuma belalang aja. Selain belalang ya haram, termasuk laron. Mongko laron dibayar yang wong kadang. Nah, tapi itu bagi yang menggunakan kias itu menyamakan, dianggap sama dengan apa? Dengan belalang, monggo apa? Sama-sama serangganya. Sama-sama serangganya. Maka nanti ulat-ulat yang membentuk serangga, ngaten nggih? Itu ada kalau menggunakan metode kias berarti dia dianggap sama. Di Jawa Timur itu karena kebanyakan kiainya bermadzhab Syafi'i ya, pernah ada hasil bahsul masail yang memutuskan yakult yang berwarna merah, yakult yang berwarna merah itu haram karena pewarnanya dari ulat yang apa namanya karim pewarnanya yakult pada kayak tanya pewarna merah pada yakult dari ulat apa, nanya sama AI. Bukan dari asal ulat, kromium. Pewarna merah pada yakut batu permata berwarna merah bisa dikenal juga dengan putih. Warna merah pada yakut. Oh bukan ya, bukan dari ulat. Sempat ramai itu. Katanya dari ulat apa gitu yang warnanya merah gitu. Ternyata bukan. Oh karim istilah gak ngerti aku. Ini mungkin yang Anda maksud adalah pewarna merah alami dari serangga, yaitu Cochineal asam karminat. Karmin, ulat karmin. Ulat karmin. Ulat karmin itu kalau jenengan tidak pakai kias, ya haram. Tidak boleh. Tapi kalau mau pakai kias, dikiaskan dengan belalang, dikiaskan dengan serangga, maka menjadi boleh. Ini Pak Haji, terlepas itu produk Zionis sama buatan kalau kita bahas masalah zat pewarnanya. Kalau soal boikot monggo lah itu. Tapi gampang Pak. Napa? Nanya apa aja? Napa? Nanya apa aja? Oh nggih, tapi hati-hati juga, harus punya dasar juga. Karena kadang AI ini, saya pakai ChatGPT ini kadang agak ada salahnya juga kadang. Nah, jadi kayak misalnya kita tanya tentang masalah hadis tertentu atau apa, kadang nggak sesuai juga kadang gitu. Kalau tawon gimana? Apa? Tawon. Nah bagus. Tawon ini kalau saya ulang, kalau jenengan sepakat dengan kategorinya adalah serangga yang bisa dikiaskan dengan belalang, berarti boleh, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau jenengan boten sepakat, ya berarti jangan dimakan. Apalagi ada larangan membunuh lebah kan, itu. Jadi konteksnya tergantung siapa yang larangan di situ, bukan haram ya, makruh sebenarnya, nggak sampai haram, makruh larangan di situ. Nah, saya punya guru pengajar kitab Fathul Mu'in fikih madzhab Syafi'i. Saya nanya ke beliau, Pak, hukumnya makan sarang tawon yang ada larvanya itu bagaimana? Beliau nggak jawab sambil mesem. Ternyata beliau sedang makan tawon itu. Ya wis berarti halal. Menurut beliau itu halal berarti. Nah, sama dengan kepiting itu. Kepiting itu ada yang mengharamkan, ada. Nah, jadi kepiting itu ada yang mengharamkan, kepiting itu ada. Tidak usah kaget. Itu. Saya dulu pas baru-baru ngaji, karena dalam salah satu pendapat dalam madzhab Syafi'i kan haram. Bapak saya itu makan kepiting. Pak,
Terus iki guru ngaji kula. Bapak saya ya kiai. Tapi saya bawa kiai yang lain. Pak, niki lek terus guru kula niki haram, Pak, kepiting niku. Kepiting gede sak piring itu. Saya nggak ikut makan, padahal kepingin saya sebenarnya itu. Karena saya terpengaruh, bapak saya tetap terus makan aja sampai selesai. Rupanya khilaf, beda pendapat. Nah, kalau ini saya termasuk yang mau. Iya, karena gini, riset para ilmuwan, kan itu risetnya ulama dulu, katanya kepiting itu 2 alam. Riset ahli biologi terkini itu saya baca risetnya, kepiting itu 1 alam. Jadi kalau kepiting darat ya tinggal di darat, kalau kepiting air ya tinggal di air. Kalaupun sesekali dia keluar dari air itu hanya untuk ngambil udara, nanti masuk lagi. Ya sebagaimana kayak kalau kepiting batu kadang ke air sebatas untuk minum, setelah itu balik ke batu lagi, ke darat lagi. Jadi itu mereka bukan 2 alam. Itu kesimpulan ahli biologi terbaru yang kompeten. Ya kayak risetnya rokok misalnya gitu loh. Ulama dulu kenapa menganggap rokok itu makruh misalnya? Karena dulu kan rokok diketahui bahayanya kan nggak seberapa misalnya. Nah belakangan kan diketahui rokok itu bahayanya banget, sehingga sebagian nggak seluruhnya ada yang sampai mengharamkan misalnya. Yesus, jenengan yang masih ahli hisab, cari dalil yang makruh mawon. Tapi Pak Ustaz, kalau rokok itu dulu yang melinting tembakau melinting. Kalau bahaya udah mati, orang tua itu udah pada mati dulu, Pak. Nggih. Ndak kula mau ngomong tok iki. Ya namanya banyak. Ya. Tapi saya itu pernah tahu ada seorang ahli fikih. Beliau itu ahli fikih, ngerokok beliau. Jari ini beliau nanya ke santrinya, "Lek menurut kamu rokok ini halal apa haram?" Sebelum rokok. Nggih, lek kula nderek haram Kiai. Lah lek pancen rokok itu haram bener aku jadi. Lek pancen rokok itu haram bener aku. Apa tak bakar ya aku. Makanya kan makanya haram tak bakar yang aku. Tapi ini guyon gitu. Tapi sekolah boten terus jenengan lah. Nah, tapi saya cuman ini kaidah yang menarik kula nih, kaidah yang menarik saya. Saya ngaji usul fikih. Di usul fikih itu ada kaidah gini. Kalau kamu bingung halal haramnya, kan ada yang jelas halal haramnya ya, kayak babi, anjing, memakan keduanya kan jelas haramnya lah. Ada yang jelas-jelas halalnya kan. Nah, ada sesuatu itu yang penegasan dalil pengharamannya tidak ada misalnya gitu ya. Ini bagaimana yang seperti ini? Kata ulama-ulama usul fikih mengatakan begini. Wes gini aja, ditimbang saja. Kalau maslahatnya lebih besar daripada madorotnya, berarti boleh kata ulama. Tapi kalau madorotnya lebih besar daripada maslahatnya haram. Itu aja rumusnya. Makanya saya nggak berani kepiah uya, nggak berani main pukul rata, karena kalau dipukul biasanya nggak rata. Makanya di Muhammadiyah pun ada 2 madhab. Ada Muhammadiyah Malikiyah, ada Muhammadiyah Syafi'iyah. Kalau Muhammadiyah Syafi'iyah itu Pak Syafi'i Ma'arif nggak ngerokok, jadi haram rokok. Tapi ada Malikiyah, Malik Fajar itu ngerokok. Sampai Pak Malik Fajar ngomong, pokoknya yang Muhammadiyah mengharamkan rokok, aku metu toko Muhammadiyah. Malik Fajar. Nah, tapi ini beda pendapat ya. Di MUI sendiri tidak satu suaranya, tapi saya cuma ngomong tentang jenengan ditimbang mawon nggih. Ditimbang mawon. Nah, jenengan napa? Ular ya. Ular kan bertaring Pak Haji. Di mihrab kan haram hukum asalnya ular. Jadi ular itu karena bertaring maka dia haram hukum asalnya. Itu pada dasarnya nggih. Tapi kalau ular air bagaimana? Ada yang mengatakan ya binatang yang menyerupai binatang haram di darat, ada yang mengatakan itu juga haram. Jadi kalau ada binatang air yang serupa dengan binatang darat yang haram, maka dia ada yang mengatakan itu haram. Tapi wallahu a'lam bishawab nggih. Tapi ya iseng banget makan ular semua, cari yang lain aja. Kecuali untuk obat. Itu obat pun atas rekomendasi ahlinya setelah yang halal nggak ketemu. Atau ada yang halal tapi lama sembuhnya. Ya, monggo kalau terpaksa silahkan, itu dimaafkan insyaallah. Bukan haram, bukan halal, dimaafkan. Jadi apa yang Allah haramkan itu haram sampai hari kiamat. Apa yang Allah halalkan halal sampai hari kiamat. Kalaupun ada dinamika hukum,
itu lebih kepada karena dimaafkan, keringanan-keringanan dimaafkan. Bon ngoten nggih. Nggih. Kalau bajing kan posisi tikus. Bajing itu enak Pak Ustaz. Nggih. Enggak, bajing tidak bertaring, dia bergigi depan kayak kelinci. Tikus kan apa? Nggih ngoten, bagus. Prinsipnya ngeten, kalau bajing kan makanannya bersih. Ngoten nggih? Lek tikus kan sembarang dimakan, termasuk daging dimakan. Iya, termasuk daging dimakan. Apa anak ayam dimakan, bangkai dimakan, semua dimakan sama dia. Nah, karena dia kotor itu, kalau bahasa Al-Qur'annya khaba'is, makanya dia dilarang. Ngoten. Nah, kalau bajing itu makannya bersih. Bagus ya makannya, karena makannya bagus, makan bersih, maka sebagian ulama, saya ngomong sebagian ulama karena memang ada yang mengharamkan juga Pak Haji. Cuman sebagian ulama menghalalkan. Saya pilih yang menghalalkan untuk jenis bajing kelapa. Tapi memang ada bajing yang kayak tikus yang mancung gitu, licip kayak tikus itu. Itu nggak tahu deh bagaimana hukumnya kalau yang itu. Maupun amin ini. Nah, saya pakai yang bajing kelapa itu kayak itu. Itu saya termasuk yang sepakat dengan yang menghalalkan karena makannya bagus dan dia tidak bertaring. Dia kayak ada gigi depannya gitu. Iya kayak gigi kelinci gitu. Nah, gitu. Iya. Apa? Cuyu. Iya cuyu kempet. Cuyu itu sebenarnya halal, cuman karena makannya kotoran dia menjadi jalalah. Jalalah itu binatang yang makan kotoran. Kan dia makan barangkali kan? Barangkali si kaget gitu. Rasanya kuning-kuning nih loh. Nah itu karena dia makannya kotoran, maka cuyu itu dilarang untuk dimakan. Boleh dimakan, tapi dikarantina dulu. Ayam juga kotor loh Pak. Apa? Ayam makan kotoran juga. Ya kalau ayam makan kotoran kan itu hanya selingan itu, bukan makanan pokok. Kalau cuyu kan selalu makannya niku nih cuyu niku. Cuyu itu makanya kenapa cuyu itu banyak orang yang nggak mau makan karena terkenal makannya itu dia makannya kotoran. Naimin niku, naimin. Bon macam-macam. Bangkai. Yang kemudian yang kedua darah, kecuali hati dan limpa. Jadi darah itu haram kecuali hati dan limpa itu boleh. Daging babi haram. Terus dalam daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, ada binatang disembelih untuk sesembahan selain Allah haram. Yang tercekik maksudnya matinya bukan karena disembelih, tapi kecepit mati haram. Yang dipukul pentung mati haram. Yang jatuh karena darahnya nggak keluar kan otomatis. Yang jatuh itu juga haram. Yang ditanduk itu juga haram, nggak boleh dimakan. Yang diterkam binatang buas itu juga haram kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Jadi semua itu yang dipentung dan macam-macam tadi itu haram kecuali sempat menyembelihnya. Kecet-kecet si urip potong aja lah. Walaupun ada yang mengatakan haram juga. Jadi ada yang mengatakan pokoknya lah seru bakal mati kok disembelih tetap haram. Ada pendapat itu. Tapi saya pilih pendapat yang membolehkan karena inti dari dzabihah itu adalah selama dia masih hidup dan kita potong dan matinya karena sembelihan itu ya dia halal. Karena itu intinya membuang darah itu seperti itu. Apa? Kuda itu boleh, cuman tidak disarankan untuk dimakan sih. Boleh tapi halal. Yang nggak boleh itu keledai. Keledai kalau udah jinak nggak boleh. Kalau masih liar boleh keledai. Kenapa? Di Rawamangun ada itu. Di Rawamangun ada itu sate kuda. Enggak. Ya pokoknya yakin disembelih monggo. Di Rawamangun itu ada. Saya lewat sate kuda, Bu. Sate kuda. Kalau di Lumajang sate susu kuda liar. Wah. Kanggo opo gak ngerti. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagimu dan disembelih untuk berhala. Jadi kalau disembelih tidak atas nama Allah, maksudnya untuk sesembahan berhala itu tidak boleh. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Ini maksudnya mengundi nasib itu meramal nasib maksudnya. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan, dosa besar maksudnya. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku.
Makanya orang-orang di luar Islam itu sudah tahu orang Islam ini nggak bisa dilawan dari luar. Kalau ngajak perang kaum muslimin, duel dari luar itu wis ndak iso. Islam itu nggak bisa dihancurkan dari luar. Tapi mereka semua sepakat Islam bisa dihancurkan dari dalam. Maka umat Islam diwadu domba wis. Dikon gelut karepe dhewe intern kaum muslimin. Makanya kita itu jangan mudah diadu domba. Wis pirang-pirang cara orang diadu domba. Nah, kita jangan sampai mau diadu domba. Sehebat apapun kita kalau masih bisa diadu berarti kita nih domba. Dan jangan mudah terpancing karena sehebat apapun kita kalau masih bisa dipancing berarti kita ini ikan. Jangan mudah terpancing. Jangan mudah diadu domba. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada aku. Kalau kita takut kepada Allah, maka yang lain akan takut kepada kita. Kalau kita tidak takut kepada Allah, yang lain akan berani kepada kita. Jadi rahasia ditakuti oleh makhluk dalam arti disegani ya, dihormati adalah takut kepada Allah. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita dihormati oleh makhluk yang lain. Makanya Nabi itu dihormati oleh kawan, disegani oleh lawan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Jadi agama Islam sudah Allah sempurnakan, maksudnya dasar-dasarnya, bukan rinciannya. Kalau rinciannya Islam tidak dirinci serinci-rincinya. Tapi kalau dasar-dasarnya sudah sempurna. Apa contohnya Ustadz? Pembukuan Al-Quran tidak ditemukan perintahnya dalam teks Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di masa Sayyidina Utsman, di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu mulai diadakan pembukuan Al-Quran dengan dasar apa? Maslahah mursalah, kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Bid'ah, aslinya bid'ah itu. Tapi karena ada kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, maka menjadi boleh kemudian. Itu dasarnya apa? Maslahah mursalah, ijma' sahabat itu. Nah, sehingga menjadi boleh. Apalagi contohnya Ustaz, tarawih tiap malam di awal malam itu dengan satu imam itu. Itu kan tidak terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW, tidak terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu baru terjadi di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan ini sepakat seluruh para sahabat, namanya apa? Ijma' sahabat namanya. Jadi ada banyak hal yang dalam agama ini itu tidak dirinci secara detil, tapi dasarnya ada. Maka yang sempurna dalam agama ini dasarnya, bukan rinciannya, bukan. Contoh lagi, zakatul fitri. Jangan zakat pakai nopo beras. Sementara di masa Nabi hadisnya gandum atau kurma. Kenapa kau boleh pakai beras? Menggunakan kias, metode kias. Nah, itu dasar-dasar keberagaman kita dengan Quran, Sunnah, ijma', kias, istihsan, istishab, maslahah mursalah, saddu dzari'ah, syar'u man qablana. Itu namanya dasar-dasarnya. Kalau rinciannya banyak yang di masa Nabi belum ada, itu banyak. Sekarang baru ada. Dulu mana ada orang bayar pakai QRIS itu, pakai keris itu, pakai keris. Di sini boleh bayar pakai keris. Ngoten nggih. Terus kemudian maka maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau terpaksa maka itu dimaafkan namanya. Ada azimah. Azimah itu hukum asalnya, ada rukhsah keringanan. Yang tadi itu kan haram azimahnya, hukum asalnya. Darurat bukan menjadi halal sebenarnya, tapi dimaafkan. Contoh, saya ada jamaah telepon dari Bandung. Ustadz, ibu saya serangan jantung, mau disuntik sama dokter dengan menggunakan serum yang mengandung unsur babi. Boleh nggak Ustadz? Saya bilang, Pak, nanti aja nanyanya. Diambil tindakan dulu aja, saya bilang. Akhirnya diambil tindakan.
Akhirnya tidak lama telepon lagi, alhamdulillah ibu saya selamat, alhamdulillah, masya Allah. Ya alhamdulillah. Gimana hukumnya Ustaz? Pak, orang mau mati nanya hukum, saya bilang gitu. Selamatin dulu aja, itu darurat namanya. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika Hibban sedang menggodok daging bangkai, Rasulullah Muhammad SAW ada bersamanya, maka turunlah ayat ini yang mengharamkan bangkai. Seketika itu juga isi panci itu dibuang. Diriwayatkan oleh Ibnu Mandah di dalam kitab As-Sahabah dan Abdullah ibn Jabalah bin Hibban ibn Hajar dari bapaknya bersumber dari datuknya Hibban bin Hajar. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, kita break adzan dulu monggo. Break adzan dulu monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Oke, monggo Pak. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini kita dalam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu kan ini rumus ya. Makna itu selalu lebih luas daripada teks. Itu catatan pentingnya itu. Jadi Al-Quran itu maknanya itu lebih luas daripada sekedar teksnya. Itu rumus kaidah itu dalam memahami teks-teks agama, terutama Quran maupun hadis ya. Jadi saya ulang, selalu makna itu lebih luas daripada teks. Maka ada ulama-ulama kita itu yang mencoba memahami Al-Quran itu dalam pendekatan-pendekatan legal formal, yaitu fikih misalnya. Ada yang mencoba mendekati dari sudut pandang akidah, misalnya tauhid. Tapi ada juga yang mencoba menggali dari sudut pandang akhlak. Nah, akhlak tasawuf itu ranahnya itu akidah akhlak sebenarnya dia. Tasawuf itu ranahnya akidah dan akhlak sebenarnya. Beberapa orang yang tidak mau mempelajari tasawuf, dia lebih condong mengatakan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Karena kalau kita bicara teks fikih misalnya, itu tidak ada keterangan harus khusyuk, itu tidak ada. Khusyuk itu bukan bahasa fikih. Khusyuk itu bahasa hati. Itu erat hubungannya dengan akhlak, erat hubungannya dengan akidah. Makanya dalam hal ini kalau misalnya saya ditanya misalnya apakah perlu kita belajar tasawuf dalam pengertian membina hati, saya jawab perlu, karena itu paket dalam akhlak dalam hal ini. Kan kita ini punya 3 kurikulum besar, Pak. Akidah, akhlak, akidah, syariah, akhlak karimah. Dari mana dasar 3 ini? Dari pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang, ya Rasulullah, terangkan kepadaku apa itu Islam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Iman itu akidah, Islam itu syariah, kemudian ihsan itu adalah al-akhlak al-karimah, atau di antara pelajaran dalamnya terkait dengan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu. Makanya saya ulang, kalau saya ditanya apakah harus kita belajar ilmu tasawuf dan yang lainnya, saya jawab harus. Karena itu bagian dari tazkiyatun nafas. Walaupun ada yang nggak mau dengan istilah tasawuf, tapi istilah tazkiyatun nafas terserah aja dengan lah. Mau pakai tasawuf, mau pakai istilah tazkiyatun nafas. Nah, cuman begini, kalau kita belajar tasawuf itu dasar syariatnya harus bagus. Karena kalau tidak rawan tersesat nantinya. Karena di dalam kajian tasawuf itu kan ya tadi pelebaran maknanya itu luar biasa. Nah, kalau kita nggak punya dasar syariat, ngerinya keblasuk, ngerinya. Makanya Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan sufi itu dibagi 3. Ada sufi yang menyimpang, ada sufi yang UDP, unggul dalam penampilan kalau istilahnya ya. Saya lupa istilah beliau apa, tapi ada sufi itu yang sesuai dengan sunnah. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui itu. Jadi ada beberapa sufi itu yang distempel sesuai dengan sunnah, ada yang orang awam jangan dulu deh, ngerinya dia enggak. Makanya ada beberapa kasus di mana kemudian diambil tindakan hukum mati pada misalnya Al-Hallaj rahimahullah misalnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ajaran beliau itu orang awam enggak siap, khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada orang-orang awam yang enggak ngerti, yang enggak paham itu. Itu seperti itu. Saya kira ngoten nggih yang saya pahami. Maksudnya bagaimana? Ngomong-ngomong. Kalau nggih tauhid harus tetap harus tauhid itu. Nggih harus. Namanya itu kan ya ngaji, tapi yang digunakan hanya Quran. Oh, gini bagus. Oh, saya pikir apa? Gini. Oh, enggak apa-apa. Bukan saya kepo, tapi saya juga belajar. Nggih. Jelas. Nggih, sami-sami. Kan saya bilang tadi ada 3 dasar. Lah Al-Qur'an itu isinya 3 itu.
Jadi kalau kita belajar Al-Quran, belajar hadis, pasti ketemu. Itu Riyadhus Shalihin itu, Pak. Itu akidah akhlak itu. Tauhid, akidah tauhid, akhlak. Riyadhus Shalihin yang kita baca 2 kali dalam sebulan itu. Itu akidah akhlak isinya itu. Al-Quran ini sababun nuzul. Ini pasti 3-3-nya itu. Di sini ya ada tauhidnya, ada akhlaknya, ada syariahnya di dalamnya ini. Ada. Nah, saya sering sampaikan begini. Kalau kita bicara betul akidah itu sangat penting. Tidak hanya penting, sangat penting. Syariah sangat penting. Akhlak karimah sangat penting. Orang kalau tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, tidak belajar akidah dengan baik dan benar, itu ibarat bangunan tidak ada pondasi yang kuat. Dia rapuh. Kalau bahasa Al-Qur'annya, Pak, dia rapuh serapuh rumah laba-laba. Dia rapuh serapuh rumah laba-laba. Tapi harus diingat, Pak, harus belajar syariah juga. Karena ada sebagian orang dengan semangat tauhidnya, dengan dalih semangat tauhidnya, itu sesuatu yang tadinya syariat membenarkan itu jadi dilarang hanya gara-gara menurut pertimbangan ilmu tauhidnya mengkhawatirkan begini begitu. Nah, ini kalau sampai terjadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal bisa bahaya loh. Makanya di masa Nabi itu dulu diwanti-wanti banget, jangan sampai kemudian apa yang halal itu diharamkan atau yang diharam dihalalkan. Makanya harus belajar syariah fikih. Kalau kita pakai pendekatan akidah, Pak, itu ada banyak hal yang kalau kita mengabaikan sisi syariahnya, kadang mohon maaf ya, itu bonek. Boleh, silakan aja dengan segala konsekuensinya. Akan tetapi akan lebih elok kalau dipelajari juga syariahnya, fikihnya. Dan 2 ini tidak akan indah dalam praktek kehidupan sehari-hari kita kalau tidak dibimbing dengan akhlak al-karimah. Berapa banyak dengan sebagian orang dengan dalih karena belajar akidah, tapi dengan seenaknya pula dia langsung nyetempel orang, oh ini ahli bid'ah, oh ini syirik, ini musyrik, ini kafir. Na'udzubillah min dzalik. Karena tidak dibimbing dengan akhlak al-karimah. Maka 3-3-nya harus. Saya pernah ada orang mengatakan begini, kegagalan dakwah kita karena tidak memulai dari akidah. Maka saya jawab, tidak hanya akidah dan akhlak, dua-duanya. Karena bahkan kalau kita baca sejarah Nabi kita Muhammad SAW, sebelum Nabi mengajarkan tauhid, yang Nabi ajarkan pertama kali adalah akhlak. Karena dengan itulah tauhid bisa diterima, Pak. Itu seperti itu. Dan di antara tanda baiknya iman seseorang, ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu adalah baiknya budi pekerti. Dan saya mohon maaf, hari ini ketika ada sebagian orang mengaku banyak belajar tauhid, tapi mulutnya tidak terjaga, maka patut diwaspadai, jangan-jangan salah yang dia pelajari. Karena harusnya kalau benar dia belajar akidah, mulutnya terjaga, sikapnya terjaga. Itu seperti itu. Bisa dipahami, Pak, ya? Insya Allah itu. Nah, jadi jangan dikira kalau kita belajar Al-Quran kita nggak belajar akidah. Justru dalam Al-Quran ini ada akidah, ada syariah, ada al-akhlak al-karimah. Kitab Riyadhus Shalihin itu, Pak, itu kitab akidah akhlak. Jangan searching nanti di mata pelajaran Riyadhus Shalihin itu masuk dalam kategori pelajaran apa? Masuk dalam kategori pelajaran akidah akhlak. Riyadhus Shalihin itu. Nah, walaupun ada yang mengartikan, ada yang mengatakan itu masuk dalam bab tarhib batarhib. Ya, tapi secara umum dia isinya akidah akhlak gitu. Nah, ngaten nggih Pak nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Karena di tauhid itu kan kita mengesahkan Allah. Betul. Ya, mengesahkan bagaimana kita mengesahkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggih. Ya, itu kan jebatkan baik Pak. Nggih, nggih. Saya kira itu Pak. Inti tauhid itu memang itu. Inti tauhid itu kan la ilaha illallah, mengisbat Allah, menafikan makhluk. Itu kan? Inti tauhid itu. Inti tauhid itu mengisbat Allah, menafikan makhluk. Jadi misalnya tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan kan? Mengisbat Allah maksudnya apa? Saya ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Saya ini tidak bisa, kalaupun bisa karena dibisakan oleh Allah. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan saya. Hanya Allah yang bisa menolong saya. Itu namanya mengisbat Allah, menafikan makhluk. Nah, kalau kita paham betul itu, ya kita tidak akan lagi berharap kecuali hanya kepada Allah. Tidak akan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Itu seperti itu. Nah, namun dalam hal ini jangan salah.
dalam konteks muamalah ada aturan saling tolong menolong. Jadi jangan kemudian kita tidak mau menolong atau tidak mau ditolong dengan dalih, kalau bahasanya orang kafir ketika disuruh nolong orang miskin jawabannya apa? Kan sudah Allah yang ngasih dia makan. Itu di surah Yasin kan ada itu. Ketika ada orang kafir atau orang fasik diajak menolong orang miskin, apa jawabannya? Sok tauhid dia. Bukannya Allah yang ngasih makan mereka, buat apa saya nolong dia? Kan sudah ada Allah yang ngasih makan dia. Kalau orang Jawa Timur, duit sandal tak tapuk lambemu gitu. Jadi itu namanya meletakkan tauhid tidak sesuai dengan penggunaannya. Ngaten nggih, wallahu a'lam. Ya, sebenarnya kalau tauhid itu harus kita bicarakan tiap hari. Betul. Mengisahkan Allah. Seperti Betul. sekitar kita pun sebenarnya kita tuh bisa membicarakan kalau kita seperti bikin harapan enggak kita membicarakan mengisahkan Allah kita. Betul. Dan saya ulang ya, dulu Nabi itu ngajari sahabat tauhid itu dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Makanya kitab tauhid itu rata-rata tipis, nggak ada yang tebel. Makanya Maulana Ilyas, Maulana Zakaria dan yang lain-lain itu rahimahumullah, itu beliau itu kalau ngajarkan tauhid kan Allah kuasa, makhluk tak kuasa gitu ya. Allah ada, makhluk diadakan, kita ini tidak mampu tapi dimampukan. Jadi intinya satu, mengisbat Allah, menafikan makhluk, gitu aja. Mengisbat Allah, menafikan makhluk, menetapkan Allah yang maha dalam segala-galanya, dan meniadakan makhluk dalam arti makhluk ini ada karena diadakan, mampu karena dimampukan, bisa karena dibisakan, itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak usah debat yang terlalu aneh-aneh. Ngeten nggih, Bang nggih. Yang saya pahami ngeten. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih? Atau mau ngaji tauhid, pakai kitab tauhid. Napa? Kalau saya biasanya kalau untuk yang maaf ya kalau udah tua-tua gini, biasanya saya lebih suka kajian tauhid aplikatif. Kalau kajian tauhid aplikatif, nanti kita membedah nama-nama Allah. Dari Allah sampai As-Sabur. Kita bedah nama itu sehingga nanti kajiannya akan lebih kepada akidah tauhid. Nah, monggo kalau mau enggak apa-apa nanti. Itu yang minggu ketiga pendidikan itu aja. Boleh, enggak apa-apa minggu ketiga boleh, atau di minggu yang diantara yang Riyadhus Shalihin itu kan ada 2 kali itu, terserah monggo. Nggih, insyaallah nanti kita bahas melalui ngaji tauhid tapi melalui al-asmaul husna. Insyaallah. Apa langsung akidah 20 wujud kita mbako dan suruh monggo, saya siap juga. Nggih. Nah, yang aplikatif itu saya biasanya kalau ngajar di mana-mana untuk orang tua itu yang aplikatif itu yaitu al asmaul husna itu. Jadi kita ngaji tauhid melalui al asmaul husna. Itu nanti bagaimana kita meyakininya, bagaimana kita mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tauhid itu. Insyaallah. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.